Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Kali ini kita akan membahas, atau lebih tepatnya kita akan menganalisis cover. Tapi sebelum itu, bantu channel ini dengan subscribe kalian, oke? Dan mulai intronya. Ya, langsung saja cover Color Split chapter 967, yaitu cover Color Split di mana One Piece berkolaborasi dengan Arashi Boyband. Mungkin kalian heran kenapa ada Going Merry di sini. Ya, menurut Mimin ya, boyband Arashi asal Jepang inilah yang menjadi alasannya. Karena boyband ini tercipta atau terbentuk pada tahun 99, yang sama juga dengan tahun pembuatan manga One Piece ini. Dan maksud kapal yang di tengah ini merupakan kapal boyband Arashi dengan logonya bersama menggandeng Going Merry dan Sanigo, yang mengartikan mereka tetap bersama dan masih lanjut eksis untuk saat ini, karena keduanya baik boyband Arashi dan One Piece sendiri masih berkembang sejak tahun 99 yang saat ini, dan bisa dibilang mereka sama-sama legend. Nah, yang membuat Mimin tertarik di sini adalah pedang Zoro. Ada satu pedang yang masih baru di sana, yaitu Enma di antara Wado Ichimonji dan Sandai Kitetsu. Hal yang perlu dipertanyakan jika kita melihat cover ini, di mana Thousand Sunny tengah mengadakan suatu pesta di kapalnya yang tengah berlayar dan juga bersama Jinbe tentunya. Apakah Zoro akan membawa pedang Enma selamanya? Untuk saat ini masih belum diketahui secara pasti apakah Zoro akan mendapatkan pedang baru lagi atau tidak. Tapi yang pasti menurut Mimin, Zoro akan menggila dengan pedang ini di Ars Wano ini. Karena dengan melihat cover ini aja, ada kemungkinan ataupun potensi akan hal itu benar-benar akan terjadi. Karena selain pedangnya, baju Zoro yang berwarna merah ini cukup atau harus diperhatikan juga, karena mengingatkan Mimin akan sebuah cover Color Split yang cukup legend. Nah, ini dia covernya. Ya, cover yang Ars Wano banget, karena di sini ada Kinemon. Tapi fokuskan imajinasi Anda pada Zoro. Ya, baju Zoro terlihat berwarna merah, sama persis dengan cover yang ini. Nah, karena bajunya berwarna sama, ada kemungkinan keduanya memiliki hubungan, dan ada beberapa poin yang mendukungnya. Poin pertama yaitu coba perhatikan pedang Zoro. Ini adalah pedang Zoro sebelum dikalahkan oleh Mihawk, di mana dua pedang hitam ini dihancurkan oleh Mihawk. Nah, karena dua pedang ini di mana sarung pedangnya berwarna sama, dihancurkan juga di waktu yang sama, dan yang melakukannya adalah orang yang sama. Apalagi kesan di cover ini Wano banget. Aneh nggak sih? Nah, menurut Mimin aneh. Coba perhatikan sekali lagi, dua pedang hitam ini dihancurkan oleh pendekar pedang terkuat. Dan di Wano ada dua pedang yang dimiliki oleh orang yang sama dan merupakan salah satu samurai terkuat di negeri Wano karena mampu menebas Kaido. Dia adalah Kozuki Oden, di mana Kozuki Oden memiliki dua pedang, yaitu Ame no Habakiri dan Enma. Jadi kesimpulan poin pertama adalah Zoro akan mendapatkan pedang baru lainnya untuk melengkapi Enma, yaitu Ame no Habakiri. Karena di cover ini Wado Ichimonji ditemani oleh sepasang pedang, di mana Ame no Habakiri dan Enma adalah sepasang pedang yang milik Oden. Dengan adanya Enma di tangan Zoro, ada kemungkinan hal itu benar-benar terjadi. Tapi apakah Sandai Kitetsu yang didapatkan Zoro yang mempertaruhkan tangannya itu, apakah akan dibuang Zoro? Untuk sebelumnya, Zoro mengganti pedang karena pedangnya hancur. Namun di Wano ini, Zoro mengganti pedangnya karena takdir pedangnya yang tidak hancur, di mana Zoro harus mengganti pedang siswinya dengan Enma, yang pada intinya karena takdirlah Zoro mengganti pedangnya. Nah, dari sini mungkin saja Sandai Kitetsu terlepas dari tangan Zoro, karena sebelumnya Sandai Kitetsu ini membuka gerbang kutukan yang telah ditakdirkan untuk Zoro, dan kutukan itu ada di bagian kiri Zoro, mulai mata hingga tangan. Terlihat di cover ini, kutukan itu menjalar di tangan kiri Zoro. Mungkin alasannya karena Zoro memakai Sandai Kitetsu di tangan kirinya, dan menurut Mimin itu benar-benar akan terjadi, di mana kutukan Zoro akan terbuka nantinya. Dibantu Nami, Sanji, Usopp dan Luffy yang bajunya merah, karena juga di episode 136 Zoro
diduga membunuh seseorang. Setelah itu dipanggil Luffy, Zoro, dipanggil Usopp, Oni, dipanggil Nami, sadis, dipanggil Sanji, Marimo. Dimana jika kita satukan kalimat mereka, Zoro akan menjadi Oni dan itu akan membuatnya sadis, namun dirinya tetaplah Marimo. Apalagi ada Usopp, dimana kata-kata Usopp sebenarnya adalah spoiler dari Oda. Dari scene dan poin yang ada di cover, akan jadi kemungkinan Zoro membuka kutukannya. Namun hal itu tidak disadari Zoro nantinya saat dirinya lepas kendali. Karena di cover ini Zoro terlihat berpikir, tapi tangan kirinya malahan ingin membuka sarung pedangnya, di mana hal ini tidak sesuai dan tidak sinkron. Dan di cover ini, Franky juga memakai jas yang juga berwarna merah. Tapi jarang-jarang loh Franky pakai jas. Dan yang paling mencolok saat Franky memakai jas ada di Pulau Karakuri, di mana sifatnya berubah menjadi pria sejati gara-gara bahan bakar yang telah diubah. Nah, dari dua poin di cover itu, mungkin Zoro akan lepas kendali dan menjadi Oni sejati atau sesungguhnya. Di saat itu, mungkin saja peran Hitetsu akan diandalkan, karena sejauh ini yang selalu mengatakan kesialan serta kutukan tentang pedang hanyalah Hitetsu seorang di Wano ini. Nah, karena pengetahuannya, mungkin saja Hitetsu akan jadi jalan keluar, serta mungkin juga membawa Ame no Habakiri. Di sisi lain di cover ini, terutama lengan dari kapal Going Merry ini, di mana ini sesuai dengan Going Merry, karena bentukan dari Going Merry ini seperti domba atau sejenisnya, seperti Sanigo yang seperti kucing, di mana tangannya seperti kucing. Nah, tiba-tiba Mimin kepikiran Chopper dan Going Merry ada kemiripan, terutama pada tangannya. Apakah Chopper akan mati seperti Going Merry atau sebaliknya, di mana Going Merry yang menjadi Sanigo? Maksudnya Chopper akan menjadi seganas Sanigo. Lebih tepatnya Chopper nantinya akan menjadi seperti monster atau biju. Karena di cover ini dari semua yang ada di sini hanyalah Chopper yang memegang dua minuman sekaligus. Apakah Chopper akan menggunakan Rumble Ball-nya lebih dari seharusnya, di mana itu akan berefek dirinya akan mendapatkan perubahan barunya. Selain itu ada burung, burung yang biasa jadi simbol angkatan laut, di mana biasanya membawa kantung atau surat kabar. Namun kali ini polosan aja. Apakah pihak angkatan laut akan membantu aliansi nantinya? Ya, itu ada kemungkinannya, di mana alasan terkuatnya setiap Mugiwara Ichimi beraliansi dengan Law, setidaknya ada satu angkatan laut yang membantunya, seperti Smoker di Pang Hazard, Iso atau Fujitora di Dressrosa, dan kini yang dapat kemungkinan adalah Diss Drake, karena ketiganya sempat berurusan dengan Law di awal, dan Diss Drake diduga adalah orang yang membebaskan Law. Kemudian cover Color Spread chapter 186 yang pada saat itu masih mengisahkan perjuangan Luffy dan kawan-kawan di Alabasta. Namun menariknya di cover ini tidak menjelaskan apapun tentang Alabasta. Dan coba perhatikan bentukan ini, tempat pengintai kapal terlihat mirip dengan Sanigo. Tapi yang jadi aneh, bendera bajak lautnya memakai bandana, bukan topi jerami, yang artinya ini bukanlah Mugiwara Ichimi, tapi Marimono Ichimi. Tapi dengan melihat ekspresi Luffy yang hampir mirip dengan pada saat Luffy ribut dengan Zoro soal Usopp, jadi masuk akal jika bendera Zoro ini melambang kepemimpinan Zoro pada saat itu. Ya, itu pada saat Arch Water 7. Tapi dengan adanya Usopp yang menaiki seperti bar Shioteng dan jumlah pedang Zoro yang masih ada 3, ini bukanlah menunjukkan Water 7, karena jumlah pedang Zoro setelah Water 7 atau lebih tepatnya saat Sanigo dibuat, jumlah pedang Zoro hanyalah 2 saja. Walaupun Zoro di sini memakai teknik Nitorio, tapi bukan Sande Kitetsu yang hancur nantinya di Water 7 ini. Selain itu, Kudanil ini ada di cover lainnya yang kesannya Wano banget, dan ini dia, di mana Kudanil ini adalah keluarga Kaido, karena di koran yang dibaca Zoro ada tulisan salah satu keluarga Kudanil yang melarikan diri. Nah, Yamato melarikan diri bukan? Maka dari itu, cover yang ada di cerita Alabasta ini menurut Mimin menunjukkan sesuatu hal di mana Zoro akan main banyak dan Usopp menaiki bar Shioteng serta Luffy bertemu dengan Kudanil yang merupakan keluarga Kaido alias Yamato, serta mungkin saja Sanigo juga akan hancur di Wano Kuni ini. Ya, kita
kita bahas satu-satu. Pertama, Zoro. Di cover ini, entah kenapa Zoro memakai teknik Nitoryo, tapi biasanya Sandai Kitetsu dipakainya di tangan kirinya. Namun di cover ini, Zoro terlihat memakai Wado Ichimonji di tangan kirinya. Mungkin saat Zoro terlepas kendali, dirinya mengingat Kuina. Dan di cover ini, ekspresi Zoro benar-benar berbeda dan cukup aneh. Dan poin di cover ini cukup memperkuat bahwa Sandai Kitetsu tidak akan digunakan Zoro, tapi juga tidak akan dibuangnya, melainkan disimpannya. Atau jangan-jangan Wado Ichimonji lah yang hancur nantinya, dimana ini akan membuat Zoro marah nantinya. Dan di cover ini ada kemungkinan kalau Zoro akan menggunakan dua pedang dari Oden. Kemudian Usopp yang menaiki seperti Barshiyoteng. Apakah akan terjadi sesuatu atau masalah pada Barshiyoteng nantinya, dimana hanya bisa digunakan Usopp untuk menembak saja. Dan berikutnya yaitu Luffy yang menaiki Kudanil alias Yamato, karena dari cover lainnya ini jelas Yamato. Dan di cover ini juga menguatkan kalau ini Yamato. Ditampilkannya Kudanil ini memakai topi, dimana biasanya wanita yang memakai topi dengan arah terbalik biasanya sifatnya seperti pria. Nah, diketahui Yamato ini seorang wanita. Tentunya hal ini mungkin membuat bingung sebelumnya, terutama bagi Bakasencho kita. Ditunjukkannya dengan 1+6 sama dengan 4. Iya, emang tidak masuk logika, tapi menurut Mimin ini benar-benar adanya, bahwa 1+6 sama dengan 4, yang artinya 4 monster di Mugiwara Ichimi setara dengan 7 manusia super yang ada di Mugiwara Ichimi, dimana 4 monster ini adalah Luffy, Zoro, Sanji, dan Jinbe. Dan 7 lainnya adalah pertama Brook, kedua Chopper, ketiga Franky, keempat Usopp, kelima Nami, dan keenam Robin. Lah, kok cuma 6? Iya, satunya mana? Nah, ada kemungkinan ada satu orang lagi yang ikut bersama Luffy, tapi tentunya tidak akan sebanding dengan 4 monster yang sudah ada. Dan orang baru ini nantinya akan masuk ke golongan 7 tadi, dimana ekspresi Luffy ini mungkin saja mewakilkan kita bahwa satu orang ini benar-benar membingungkan, karena ada kandidat-kandidat yang sangat kuat, terutama di Wano ini, seperti Carrot yang telah berjuang bersama di Whole Cake Island, dan di Wano juga. Kemudian Otama, dimana janji es lah yang jadi patokan kuatnya. Nah, yang baru adalah Yamato. Dan orang-orang inilah yang pantas menurut Mimin, karena dari analisis Mimin di cover Color Split, anggota setelah Jinbe adalah seorang wanita. Masalahnya, ketiga orang tadi yaitu Carrot, Otama, dan Yamato adalah seorang wanita. Tapi menurut Mimin, yang lebih ada kemungkinannya kalau anggota setelah Jinbe adalah orang yang dekat dengan Chopper dan kenal dengan Sanji serta Brook. Untuk saat ini, orang yang paling kuat adalah Carrot, namun tidak menutup kemungkinan Yamato juga, karena pastinya Sanji dan Brook cepat akrab dengan Yamato ini. Ya, sekian dari Mimin tentang analisis cover, dan sampaikan pendapat kalian. Dan sampai ketemu di video Mimin selanjutnya.